Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapapun yang hidup di dunia ini, pasti memiliki masalah. Yang tidak mempunyai masalah hanyalah mereka yang sudah tidak ada lagi di planet bumi ini. Maksudnya mereka yang telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Namun, bagi Anda yang masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di bumi, sampai dengan saat Anda mendengar renungan ini, saya pastikan Anda memiliki masalah. Entah masalah pribadi, mungkin masalah keluarga, atau persoalan relasi dengan orang lain. Bahkan barangkali masalah dengan profesi atau pekerjaan Anda. Apapun itu namanya, maka Anda punya masalah. Penyebab masalah yang menimpa sangat bervariasi. Bisa karena keteledoran Anda sendiri. Bisa juga karena ulah orang lain. Bisa juga karena situasi di luar kendali Anda. Bisa juga karena kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil. Dalam setiap masalah yang Anda hadapi, tentunya yang dibutuhkan ialah jawaban. Anda memerlukan solusi. Anda perlu jalan keluar terbaik. Itu yang Anda inginkan, bukan? Melalui renungan pagi ini, saya memberitahukan kepada saudara bahwa Yesus Kristus adalah jawaban utama bagi setiap persoalan Anda. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Yesus mengasihi Anda. Yesus mengasihi Anda dengan kasih yang sempurna. Dia rela memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa Anda. Itu sebabnya Dia mau menanggung setiap persoalan dan masalah yang Anda alami. Pertanyaannya ialah, apakah Anda mau datang kepadanya dan berdoa memohon hikmat darinya untuk menemukan jawaban atas masalah Anda? Saya mendorong saudara untuk berdoa sekarang. Dan lihatlah bagaimana Dia menjawab doa Anda. Yang kedua, karena Yesus itu Tuhan. Dia penguasa hidup Anda. Dia tahu segala sesuatu tentang Anda. Bahkan persoalan sekecil apapun, tidak ada yang tersembunyi baginya. Segala kuasa ada padanya. Kalau Dia adalah Tuhan dan yang menguasai hidupmu, maka tentu Dia punya jawaban atas persoalanmu. Yang ketiga, karena Yesus itu sumber hidup kita. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa, "Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10.
Dia sumber hidup Anda. Dia sumber berkat bagi Anda. Berkat jasmani maupun berkat rohani mengalir darinya bagi Anda. Dialah jawaban bagi Anda satu-satunya. Saudara, ketika kita masih kecil, kita sering mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, baik dalam pelajaran agama Kristen di sekolah maupun di sekolah minggu. Kita sangat hafal cerita tentang Natal, yang menceritakan tentang kelahiran Yesus di kandang domba, gembala-gembala yang datang dan juga orang Majus. Pada saat perayaan Paskah, kita mendengar cerita bagaimana Yesus dikhianati oleh Yudas. Dia disiksa lalu disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Seperti suatu cerita sejarah yang sangat menarik. Namun, seiring dengan waktu dan ketika kita beranjak dewasa dan telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu hal yang harus kita mengerti dan kita sadari bahwa semua itu bukan hanya sekedar sejarah, tapi suatu kenyataan yang hidup dan benar-benar nyata bahwa Dia datang dan lahir di bumi untuk memberikan nyawanya bagi dosa-dosa dan kejahatan kita dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Bukan perkara yang mudah atau gampang untuk Dia datang ke dunia ini. Yesus harus menanggalkan keilahiannya dan menjadi sama seperti manusia. Ada suatu jenjang perjalanan yang harus Dia lewati, dimulai dari hidup dalam kandungan Maria selama 9 bulan. Bahkan ketika tiba saatnya bagi Dia untuk lahir ke dunia ini, Dia harus melewati berbagai kesulitan. Dia ditolak di mana-mana dan akhirnya Dia harus lahir di kandang yang sangat hina, kotor dan bau. Ketika Dia sudah lahir pun, pada waktu Dia masih bayi, Dia harus dilarikan ke Mesir oleh orang tuanya. Namun Dia mau melewati semua itu. Saudara, apa yang membuat Dia rela melakukan semua itu? Hanya satu perasaan inilah yang ada di dalam hatinya, sehingga Dia mau menebus dosa, kejahatan dan kesengsaraan manusia yang sangat dikasihinya. Dia rela menderita, dihina, dikatakan tidak waras oleh keluarganya, ditinggalkan oleh murid-muridnya yang selama 3,5 tahun selalu bersama dengannya. Bahkan hal yang paling menyedihkan dan menakutkan baginya adalah ketika untuk sementara waktu Dia harus ditinggalkan oleh Bapanya, karena seluruh dosa dan kejahatan manusia ditimpakan kepadanya. Dia melakukannya bagi kita semua. Suatu pernyataan kasih yang tidak dapat dimengerti dan dipahami oleh pemikiran manusia. Ada satu kabar gembira bagi umat manusia, melebihi segala harta apapun yang ada di bumi ini, yaitu ada jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Dosakah? Penderitaankah? Sakit penyakitkah? Jawabannya ada di dalam Yesus. Dia sudah membayar lunas semuanya. Saudara, jangan sekali-kali mencari mengandalkan kekuatan kita, atau bersandar kepada manusia yang kita anggap mempunyai kuasa untuk menolong kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus, penuhi undangannya. Dan kita akan menemukan jawaban dari segala persoalan kita. Sebesar apapun persoalan kita, Tuhan Yesuslah jawabannya, tidak ada yang mustahil baginya. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya berkata, "Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Jadi, ada pengharapan dan penghiburan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, responi undangan darinya, datanglah ke hadirat-Nya dengan segala persoalan kita. Percayalah,
Tuhan sudah menyediakan jawaban dan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Dia yang akan memberi kelegaan kepada kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.